Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martini Malo, NIM 2309060007, mahasiswa dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat semester 4, Prodi S1 Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan menampilkan video tentang hipertensi pada lansia. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Hipertensi atau yang lebih dikenal sebagai tekanan darah tinggi adalah kondisi medis kronis di mana tekanan darah di arteri meningkat secara persisten. Tekanan darah adalah kekuatan darah yang mendorong dinding arteri saat jantung memompa darah. Jika tekanan ini terlalu tinggi secara terus-menerus, dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Penyebab hipertensi. Ada dua jenis utama hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer atau esensial. Mencakup sekitar 90-95% kasus hipertensi. Tidak ada penyebab spesifik yang dapat diidentifikasi. Diduga melibatkan kombinasi faktor genetik dan gaya hidup. Faktor risiko meliputi usia tua, riwayat keluarga hipertensi, obesitas, diet tinggi garam, konsumsi alkohol berlebihan, kurang aktivitas fisik, stres, dan merokok. Yang kedua, hipertensi sekunder. Mencakup sekitar 5-10% kasus. Disebabkan oleh kondisi medis lain atau obat-obatan tertentu. Penyebab umum meliputi penyakit ginjal, misalnya stenosis arteri ginjal, penyakit ginjal kronis. Gangguan hormon, misalnya sindrom Cushing, aldosteronisme primer, gangguan tiroid. Faktor risiko. Usia, risiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Ras, hipertensi lebih umum dan parah pada kelompok ras tertentu. Riwayat keluarga, jika orang tua atau kerabat dekat menderita hipertensi, risiko Anda meningkat. Obesitas atau kelebihan berat badan. Semakin berat badan Anda, semakin banyak darah yang dibutuhkan untuk memasuk oksigen dan nutrisi ke jaringan Anda. Hal ini meningkatkan volume darah yang bersirkulasi dan tekanan pada dinding arteri. Kurang aktivitas fisik, gaya hidup tidak aktif meningkatkan risiko obesitas dan detak jantung yang lebih tinggi yang memaksa jantung bekerja lebih keras. Diet tinggi garam, konsumsi natrium yang berlebihan dapat menyebabkan retensi cairan yang meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Asupan kalium rendah. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam sel. Jika Anda tidak mendapatkan cukup kalium, Anda mungkin menumpuk terlalu banyak natrium. Konsumsi alkohol berlebihan. Minum terlalu banyak alkohol dapat meningkatkan tekanan darah. Merokok. Zat kimia dalam tembakau dapat merusak lapisan dinding arteri, menyebabkan pengerasan arteri dan penyempitan pembuluh darah. Stres. Tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara. Gejala. Hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas, bahkan ketika tekanan darah sangat tinggi. Inilah mengapa penting untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur. Dalam kasus yang parah, beberapa gejala mungkin muncul termasuk sakit kepala parah, mimisan, kelelahan atau kebingungan, masalah penglihatan, nyeri dada, kesulitan bernapas,
darah dalam urin, interaksi obat hipertensi dan makanan. Yang pertama, inhibitor contoh listinopil, rampiril, dan ARB, valsartan dan losartan. Perhatian utama kalium potasium. Kedua jenis obat ini dapat meningkatkan kadar kalium dalam darah hiperkalemia. Hindari atau batasi makanan tinggi kalium, pisang, alpukat, bayam, dan kentang, dan pengganti garam yang mengandung kalium klorida. Risiko gangguan irama jantung serius jika kadar kalium terlalu tinggi. Yang kedua, kalsium kanal blocker, contoh amlodipin dan nifedipin. Perhatian utama, jus jeruk bali. Hindari sepenuhnya jus jeruk bali dan buahnya dapat meningkatkan kadar VCD dalam darah, menyebabkan efek samping berlebihan seperti tekanan darah sangat rendah, pusing, atau detak jantung cepat. Pencegahan hipertensi melibatkan adopsi gaya hidup sehat sejak dini. Ini termasuk menjaga pola makan seimbang dan rendah garam, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, membatasi konsumsi alkohol, tidak merokok, mengelola stres, melakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur, terutama jika Anda memiliki faktor risiko. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Ilmu Gizi,